Oke, kali ini kita mau bahas smartwatch ya. Ya, kita langsung aja ya. Kita intro dulu. Oke, kali ini aku mau bahas sebuah smartwatch ya. Tapi kalian bisa nonton unboxingnya dulu. Oke, sebelum kita memulai ya, pertama-tama aku disclaimer dulu ya. Mungkin kalian aneh lihat channel ini hampir 1 bulan nggak upload ya. Sebelumnya mohon maaf karena ada kesibukan. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kalau menurutku impresi memakai dari smartwatch ya, dimana aku belum pernah juga memakai smartwatch dari brand yang kayak selain Samsung itu. Nah, jadi ini mungkin yang kedua kalinya yang brand aku gunakan. Kita bahas masalah desainnya. Untuk masalah desainnya aku looknya terasa cowok banget, dimana varian warnanya nanti kalian bisa lihat di viral aja. Ada berbagai macam, memang untuk arahnya ke cowok. Jadi untuk pakaian kasual sehari-hari menurutku ya nggak ada masalah, dan memang terlihat terkesan mewah dan cakep kalau yang memakai cowok. Bagaimana untuk masalah fitur di dalam smartwatch ini? Apakah menarik? Dimana mungkin kalian ada pesimis ya kalau dengar brand China. Contohnya yang banyak bertebaran di brand China ini ya, dari Advan, mungkin itu brand lokal, dari Huawei, ataupun sekelas lainnya Infinix dan sebagainya. Kalau memang ada ya, silahkan kalau kalian tulis di kolom komentar apa-apa smartwatch yang dari brand China. Maaf, hot tip. Jadi kalau menurutku fitur di sini termasuk cukup lengkap, bahkan lebih dari cukup. Kenapa? Nanti aku tayangkan di B-roll ya. Untuk pertama ya, yang basic-basicnya aja, dia bisa fitur membaca pesan, tapi sayangnya nggak bisa balas pesan. Untuk fitur memanggil ada di sini. Untuk sensor detak jantung juga, heart rate dan sebagainya ada. SpO2 kalau misal kadar oksigen juga ada di sini. Untuk fitur olahraganya cukup mumpuni, nanti kita tayangkan di B-roll aja ya. Berbagai macam olahraga tipe di sini ada. Dan untuk yang hal kasual seperti yang ada di fitur mainstream di smartwatch, contohnya untuk sebagai remote pemutar musik, bahkan remote kamera juga ada. Dan untuk yang krusialnya yang sering kupakai ya, yang harusnya wajib di smartwatch itu adalah untuk notifikasi kalau kita kelupaan naruh HP kita, dan kebetulan di sini ada. Dan menurutku untuk fitur yang kisaran di smartwatch di brand Cina ini termasuk paket komplit ya. Catatan sayangnya dia nggak bisa balas pesan, entah itu dari WA maupun dari pesan yang masuk lainnya. Oke, mungkin udah di kesimpulan ya di sini. Apa alasannya yang menurutku menarik dari smartwatch dari brand Itel ini, di SW043? Nah, kalau kita bahas dulu ya yang positifnya aja kalau menurutku. Nah, yang pertama adalah di sini layarnya udah AMOLED loh. Di sini layarnya cukup gede, dan untuk menampilkan notifikasi berbagai macam udah terpenuhi banget. Bahkan untuk pemakaian aku, masalah pesan itu yang dimana rada-rada minus, ini bisa loh, enak masih untuk dibaca. Dan yang kedua yang menurutku keunggulan juga ya, ini baterainya lumayan worth it banget. Ngecas full 5 hari pun masih bisa bertahan. Bahkan ini aku konekkan ke smartwatch ke HP ya, Bluetooth on time ya, bisa estimasi 4-5 hari bisa. Bahkan kalau kalian yang memang cuman pakai smartwatch doang, nggak dihubungkan, bahkan bisa lebih loh, di atas 5 hari. Itu salah satu keunggulannya. Dan yang mungkin yang keunggulan yang sulit ditawarkan brand lain adalah harganya itu ya, nggak masuk akal. Dimana kalau nggak salah itu 350 ya price-nya itu, karena ada promo-promo di toko oren biasanya itu menawarkan sesuatu yang lebih. Untuk promonya bisa nyentuh di bawah 300. Nah, ini terlihat worth it banget loh.
Untuk yang kekurangannya di sini apa? Ini udah AMOLED tapi sayang nggak bisa balas pesan. Untuk fitur yang memang mainstream, bahkan aku rasa sebenarnya membijakinya pakai di update software aja harusnya bisa sih. Tapi sekarang dan belum ada update software apapun masih tidak bisa membalas pesan, cuman bisa membaca. Itu yang kekurangan yang kedua. Maaf, itu yang pertama. Yang kedua yang menurutku yang susah untuk kurekomendasikan ya di sini adalah aplikasinya kurang matang. Aplikasi dalam kurang matang bukannya fiturnya sini ya, bukan. Untuk aplikasi di HP-nya yang dimana menurutku masih terdapat banyak iklan. Padahal fiturnya itu sangat bagus mendukung, tapi ujung-ujungnya kalau kita scroll ada muncul iklan, itu sangat mengganggu. Tapi yang menurutku dari brand China wajar lah, karena harga yang ditawarkan udah cukup, memang lebih dari cukup. Kita mau minta yang lebih lagi rada-rada susah. Tapi harapannya ke depan aplikasinya ini bisa no iklan dan matang lagi. Kalau menurutku itu aja. Mungkin segitu aja ya untuk pembahasan smartwatch ini. Kalau ada yang kurang jelas dan informasi yang memang ada yang belum tersampaikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sebelumnya lagi mohon maaf, video ini mungkin hampir 1 bulan ya lebih belum aku upload, dan semoga ini udah bisa cepat tayang. Di belakang ada Boy Min, saya di Jambelen, izin pamit undur diri dan salam.